Konten dalam video ini belum dikonfirmasi. Harap disimak secara rasional. Apa yang disampaikan dalam video ini hanya menceritakan sebuah kisah yang menarik sebagai bahan kajian. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini mari bersama kita bincang-bincang sejenak tentang misteri di balik legenda Nyi Roro Kidul, Ratu Penguasa Pantai Selatan Jawa. Nyi Roro Kidul merupakan salah satu cerita rakyat yang melegenda, khususnya masyarakat Jawa. Ia dianggap sebagai Ratu Penguasa Pantai Selatan. Ada beberapa versi tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Meski populer di budaya Jawa, konon Nyi Roro Kidul berasal dari Sunda. Dalam beberapa literasi disebutkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah putri dari kerajaan Galuh yang berpusat di Jawa Barat sekitar abad 13. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Sang Ratu Selatan merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran yang juga berpusat di Jawa Barat. Selain itu, ada yang beranggapan bahwa Nyi Roro Kidul juga keturunan Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan yang berpusat di Jawa Timur. Kemudian ada juga yang mengatakan keturunan dari Raja Jayabaya Kediri. Selain nama Nyi Roro Kidul, mungkin Anda pernah mendengar juga nama Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul itu sendiri dipercaya masyarakat Jawa merupakan ciptaan Dewa Kaping Telu. Dewa yang mengisi alam kehidupan di bumi seperti Dewi Sri, Dewi Padi, serta dewi-dewi lainnya. Dalam perkembangannya, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul merupakan sosok yang sama. Akan tetapi para ahli menyebut bahwa kedua nama itu merupakan sosok yang berbeda. Lalu apa beda Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul? Salah satu versi mengatakan, Kanjeng Ratu Kidul adalah roh suci yang memiliki sifat mulia dan baik hati. Kanjeng Ratu Kidul berasal dari langit dan diyakini sebagai keturunan para dewa. Ia juga sering turun ke dunia dengan berubah menjadi sosok tertentu. Pada umumnya, ia menampakkan diri hanya untuk memberi isyarat atau peringatan akan datangnya suatu kejadian penting. Kanjeng Ratu Kidul juga diyakini memiliki kuasa atas ombak di Samudra Hindia dan memiliki istana di sana. Dalam tradisi Jawa, sebagian masyarakat percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul merupakan pasangan spiritual dari Raja-Raja Mataram. Berbeda dengan Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul diyakini sebagai putri raja di Sunda yang diusir oleh ayahnya. Adapun nama asli Nyi Roro Kidul adalah Dewi Kandita atau Kadita dari Sunda. Ia digambarkan malu karena mempunyai penyakit kulit dan akhirnya Dewi Kadita kemudian menceburkan dirinya ke pantai selatan. Setelah menceburkan dirinya ke pantai selatan, akhirnya kecantikan Dewi Kadita pulih kembali dan penyakit kulitnya pun lenyap. Namun Dewi Kadita harus tetap tinggal di laut pantai selatan tersebut sebagai penghormatan terhadap pantai selatan karena telah menyembuhkan dirinya, dan hingga sekarang dipercaya bahwa Dewi Kadita adalah Nyi Roro Kidul. Kemudian Nyi Roro Kidul juga diyakini sebagai ratu dari para lelembut yang mendiami pantai selatan Jawa. Sedangkan Kanjeng Ratu Kidul adalah penguasa pantai selatan Jawa. Pendapat lain menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul masih bawahan Kanjeng Ratu Kidul yang bertugas menjaga pantai selatan. Dalam sejumlah kepercayaan, sosok Nyi Roro Kidul berpakaian kebaya hijau dan berkereta kencana. Di kalangan masyarakat Jawa, terdapat mitos yang melarang para pengunjung pantai selatan mengenakan pakaian berwarna hijau. Hal itu diyakini bisa membuat seseorang ditenggelamkan oleh Nyi Roro Kidul. Nama Kanjeng Ratu Kidul lebih dikenal oleh masyarakat di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur hingga Bali. Konon dalam cerita Babad Dipa Negara, kedatangan Ratu Kidul ini selalu didahului sebuah pancaran sinar. Bagi keraton Surakarta dan Yogyakarta sendiri, Ratu Kidul punya gelar Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti atau sejenisnya adalah untuk menyebut seseorang dengan bahasa yang sopan.
legendanya tersebar luas sejak masa kejayaan kerajaan Mataram Islam, di mana sejak dulu pihak keraton selalu memberikan persembahan di Pantai Parangkusuma, Kabupaten Bantul dan Pantai Paranggupita Wonogiri. Dalam kepercayaan orang Jawa, justru Nyi Roro Kidul yang diceritakan di atas terlebih dahulu merupakan pembantu setia Kanjeng Ratu Kidul yang menyenangi berbagai pakaian dan barang-barang berwarna hijau. Selain itu, Kanjeng Ratu Kidul juga diyakini merupakan pasangan spiritual para Raja Surakarta dan Yogyakarta. Pun begitu, seiring waktu juga berkembang berbagai asal-usul legenda Ratu Kidul lainnya. Seperti legenda yang menyebutkan bahwa Ratu Kidul adalah anak dari Ratu Bilqis, seorang ratu yang takluk oleh Raja Sulaiman. Anak yang dinamai Aurora itu lahir dari Ratu Bilqis dan sesosok jin dan dibuang ke sebuah pulau bernama Al-Jawi. Lalu ada pula legenda tentang Roro Kidul yang sebenarnya adalah Dewi Nawang Wulan, istri dari Jaka Tarub. Karena sebelumnya selendang Nawang Wulan dicuri Jaka Tarub untuk kemudian dijadikan istri, sang Dewi dikutuk menjadi sebangsa jin dan diberi perintah jadi penjaga Pulau Jawa agar tak tenggelam di Samudra Hindia. Banyak versi terkait asal-usul keberadaan Nyi Roro Kidul ini. Salah satu versi yang banyak diketahui adalah bahwa dulunya Nyi Roro Kidul merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Dikisahkan di tanah Jawa, lebih tepatnya di daerah yang bernama Pajajaran, terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi memiliki kegemaran berburu hewan di hutan belantara. Suatu hari saat ia sedang asik berburu dan secara tidak sadar telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh, Prabu Siliwangi tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Setelah berputar-putar untuk mencari jalan keluar, Prabu Siliwangi tiba-tiba bertemu dengan seorang perempuan cantik di dalam hutan tersebut. Prabu Siliwangi merasa lega dan segera menghampirinya. Setelah berkenalan, diketahui ternyata perempuan cantik tersebut sudah lama tinggal di hutan. Sang perempuan tersebut akan mengantarkan dan menunjukkan di mana jalan keluar dari hutan, namun dengan syarat Prabu Siliwangi harus menginap beberapa hari di istananya. Singkatnya, Prabu Siliwangi menyetujui syarat tersebut dan mulai tinggal beberapa hari di istana perempuan cantik itu. Prabu Siliwangi tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya, karena Prabu Siliwangi merasa jatuh hati pada perempuan cantik itu dan akhirnya mereka menikah. Setelah beberapa waktu, Prabu Siliwangi kembali ke kerajaannya. Sesampainya di kerajaan, semua rakyat merasa bahagia mengetahui sang raja telah kembali. Mereka sempat berpikir bahwa raja telah wafat karena sudah berhari-hari tidak ada di istananya. Pada suatu malam, ketika Prabu Siliwangi sedang tertidur pulas, dia tiba-tiba dikagetkan dengan suara tangisan bayi. Sang Prabu seketika bangun dan menghampiri sumber suara bayi yang ternyata berada di pintu depan istana. Prabu merasa bingung pada bayi itu, namun dia tetap menggendongnya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba muncul asap dan cahaya putih di depan Prabu Siliwangi. Asap itu perlahan-lahan kemudian berubah menjadi sesosok perempuan yang tak lain adalah istri dari Prabu Siliwangi dari hutan tersebut di atas. Sang istri mengatakan bahwa bayi tersebut merupakan anak mereka dan meminta sang Prabu untuk merawatnya selayaknya manusia. Belum sempat bertanya banyak kepada istrinya, dalam sekejap mata, sang istri menghilang lagi. Prabu Siliwangi kemudian membawa putrinya masuk dan memberikan nama pada bayi tersebut dengan nama Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang cantik dan berhati mulia. Kecantikan Putri Kadita terkadang mengingatkan Prabu Siliwangi kepada istrinya. Sang Prabu berusaha mencari istrinya ke dalam hutan, namun hasilnya sia-sia. Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan akan masa depan kerajaannya, karena dia tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Kemudian Prabu Siliwangi meminta izin kepada Putri Kadita bahwa dia ingin menikah lagi. Putrinya pun menyetujuinya, dan akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Namun setelah mengetahui kalau Prabu Siliwangi memiliki anak, Dewi Mutiara menolak kehadiran Putri Kadita karena penyakit kulit yang dideritanya dan meminta Prabu Siliwangi untuk mengusir Putri Kadita.
Awalnya sang raja menolak, tapi karena takut penyakitnya menular, sehingga dengan terpaksa Prabu Siliwangi menyetujui usulan tersebut. Tanpa sepengetahuan raja, putri yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa dan memutuskan melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung dan tidak menentu, Putri Kadita berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Saat itu, Putri Kadita mendengar bisikan yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke Laut Selatan. Selanjutnya terjadilah keajaiban seperti cerita di atas. Itulah sepenggal cerita tentang Nyi Roro Kidul alias Dewi Kandita atau Kadita. Nyi Roro Kidul dalam sebagian kepercayaan masih menjadi perdebatan. Sebagian masyarakat percaya kalau Nyi Roro Kidul adalah sosok jin penjaga pantai Laut Selatan. Namun ada juga yang percaya kalau Nyi Roro Kidul hanyalah sebuah mitos belaka. Hal ini wajar karena masyarakat di Indonesia tak lepas dari ragam mitos yang berkembang secara turun-temurun. Dari berbagai versi cerita, Anda boleh percaya, boleh juga tidak. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.